Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya di BDR Channel. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi informasi ya, di mana sekarang saya akan berbagi informasi mengenai P3K paruh waktu ya, di mana sebelumnya masih simpang siur terkait P3K paruh waktu ini. Oke, di sini saya ada surat edaran terbaru ya. Jadi surat edaran ini dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, di sini dikeluarkan itu pada tanggal 8 Agustus 2025 ya. Jadi bulan ini. Nah, di sini ada surat edaran yang sifatnya itu segera ya, yang ditujukan itu untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga instansi daerah. Nah, karena di sini sifatnya segera ya, jadi pejabat instansi pusat dan pejabat instansi daerah mudah-mudahan ya Bapak Ibu dapat menindaklanjuti terkait surat edaran ini. Nah, kita akan coba bahas dan baca ya terkait isi dari surat edaran ini. Jadi menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2025, yaitu tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai. Jadi ini yang kemarin itu ya. Di sini sepertinya yang sudah mengikuti beberapa tahapan terkait tes kebutuhan P3K yang tahun 2024 kemarin ya Bapak Ibu. Nah, coba di sini kita baca saja ya. Yang poin pertama itu yaitu pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu pejabat pembina kepegawaian PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN. Oke, yang B-nya kriteria pelamar yang diusulkan P3K paruh waktu yaitu terdiri dari ini ya. Yang pertama itu pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Nah, di sini ya. Jadi untuk paruh waktu ini adalah untuk pegawai non-ASN yang dalam pangkalan database BKN. Jadi yang sudah masuk ke dalam database BKN dan mengikuti tahapan rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, jadi bedanya dengan poin yang satu ini ya. Kalau yang poin yang satu itu sudah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus. Nah, yang poin kedua ini yaitu sudah melakukan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan atau kebutuhannya itu tidak ada ya. Oke, yang selanjutnya itu pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih 3 ya. 3 yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Oke, kita selanjutnya masuk ke poin C, yaitu rincian kebutuhan paruh waktu yang diusulkan PPK dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. Nah, untuk prioritasnya ya, yang pertama itu non-ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja. Nah, yang pertama itu yang sudah terdaftar di database BKN ya dan aktif bekerja. Ini untuk prioritas 1. Jadi nanti kalau sudah prioritas 1 terpenuhi semuanya baru masuk ke prioritas 2. Jadi non-ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun. Nah, walaupun tidak terdaftar di database BKN namun sudah masuk ke Dapodik ya Bapak Ibu, dan sudah aktif bekerja sedikitnya itu 2 tahun. Jadi ini diprioritaskan masuk ke prioritas kedua
untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Oke, yang ketiga yaitu lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah PPG ya, nanti juga ini masuk ke dalam 3 prioritas ya yang diusulkan oleh PPK. Seperti itu, dan sekarang ada banyak ya Bapak Ibu yang sedang melakukan PPG, yaitu guru-guru yang masih honorer. Mudah-mudahan semuanya dapat lulus ya, kemudian bisa masuk ke prioritas untuk bisa menjadi P3K paruh waktu. Oke, sekarang ke poin D ya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintahan. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Oke. PPK mengusulkan nomor induk P3K paruh waktu kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K paruh waktu dan PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi pengusulan kebutuhan P3K paruh waktu dilaksanakan secara paralel sesuai jadwal sebagaimana terlampir. Nah, di sini ada jadwalnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu usulan penetapan kebutuhan oleh instansi, yaitu tanggal 7 sampai 20 Agustus. Nah, sepertinya ini sedang dilaksanakan ya, mudah-mudahan saja ya Bapak Ibu, ini sedang dilaksanakan oleh instansi daerah setempat ya. Oke, penetapan kebutuhan oleh Menteri Pan-RB yaitu tanggal 21 sampai 30 Agustus. Kemudian pengumuman alokasi kebutuhannya ini tanggal 22 Agustus sampai 1 September. Kemudian pengisian daerah P3K paruh waktu tanggal 23 Agustus sampai dengan 15 September 2025. Nah, jadi Bapak Ibu untuk tahu apakah kita masuk atau tidak ke dalam P3K paruh waktu, nanti kisaran antara tanggal 23 Agustus sampai dengan 15 September kita cek akun SSCASN kita ya. Kalau di sana ada untuk pengisian daerah, maka kita masuk ke P3K paruh waktu. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya itu usul penetapan NI P3K paruh waktu, yaitu tanggal 23 Agustus sampai dengan 22 September. Dan yang terakhir penetapan NI P3K paruh waktu itu tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 September 2025. Nah, Bapak Ibu, semoga ini adalah kabar terbaik buat kita semua ya, karena sifatnya segera. Mudah-mudahan instansi daerah dan juga instansi pusat cepat segera melaksanakan atau memproses dari surat edaran ini. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja ya informasi tentang surat edaran untuk P3K paruh waktu. Semoga dapat memberikan pencerahan buat kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.